Asal-usul Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Video ini bertujuan mengungkap asal mula, bukti sejarah, raja-raja, dan warisan terbesar kerajaan tertua di Nusantara. Di tengah hamparan hutan lebat dan aliran sungai besar yang membelah Pulau Kalimantan, tersimpan jejak sejarah tertua yang pernah tercatat di bumi Nusantara. Ribuan tahun lalu, jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit atau Sriwijaya berdiri, sudah ada sebuah kekuasaan yang tertata, beradab, dan memiliki budaya tinggi. Kerajaan itu bernama Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia, yang menjadi saksi awal mula peradaban tertulis di tanah air kita. Siapa pendirinya? Kapan tepatnya ia berdiri? Dari mana asal-usul rajanya? Dan bagaimana pengaruh ajaran Hindu masuk ke wilayah ini jauh sebelum menyebar ke pulau-pulau lain? Dan mengapa kerajaan ini sangat istimewa hingga disebut sebagai tonggak awal sejarah tertulis Indonesia? Mari kita telusuri jejak asal-usul, perkembangan, dan warisan agung Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di tepi aliran Sungai Mahakam, tepatnya di daerah yang sekarang dikenal sebagai Muara Kaman, Kalimantan Timur. Wilayah ini sangat strategis. Sungai Mahakam yang besar dan dalam menjadi jalur lalu lintas perdagangan dan penghubung antar wilayah, sekaligus sumber kehidupan utama bagi penduduk saat itu. Berdasarkan bukti peninggalan sejarah, para ahli memperkirakan kerajaan ini berdiri sekitar pertengahan abad ke-4 Masehi, atau sekitar tahun 400 Masehi. Ini berarti, usianya sudah lebih dari 1.600 tahun. Ini adalah catatan sejarah tertulis paling awal yang kita miliki tentang berdirinya sebuah kerajaan terorganisir di wilayah Indonesia. Nama, Kutai, sendiri diambil dari nama tempat di mana kerajaan ini berada, yaitu wilayah Kutai. Nama ini diperkirakan berasal dari kata Kutai yang dalam bahasa setempat berarti tempat tinggal atau wilayah pemukiman. Karena letaknya di tepi sungai besar, kerajaan ini kemudian sering disebut juga sebagai Kutai Martadipura, nama yang diambil dari gelar rajanya, untuk membedakannya dengan kerajaan Kutai lain yang berdiri belakangan. Asal-usul kerajaan Kutai dicatat secara rinci dalam 7 buah prasasti batu yang disebut Yupa. Prasasti inilah kunci utama kita mengetahui sejarah masa itu. Dari tulisan di atas tugu batu tersebut, diketahui bahwa asal mula kekuasaan Kutai dimulai dari seorang pemimpin bernama Kudungga. Kudungga adalah tokoh pertama yang memimpin wilayah tersebut. Menurut ahli sejarah, nama Kudungga bukanlah nama yang berasal dari India, melainkan nama asli dari bahasa daerah setempat. Ini menunjukkan bahwa Kudungga adalah penduduk asli Nusantara, pemimpin atau kepala suku yang dihormati, yang mulai menyatukan masyarakat di sekitar Sungai Mahakam. Saat itu, ia belum menyandang gelar raja, dan pengaruh budaya Hindu belum terlalu kuat. Setelah Kudungga wafat, putranya bernama Aswawarman meneruskan kekuasaan. Di masa inilah terlihat perubahan besar. Aswawarman adalah orang pertama yang menggunakan gelar bernuansa India, yaitu Warman, yang berarti pelindung atau pahlawan. Di bawah pemerintahannya, pengaruh kebudayaan dan agama Hindu mulai masuk dan berkembang pesat di Kutai. Ia disebutkan dalam prasasti sebagai raja yang gagah berani dan kuat, yang menyatukan wilayah kekuasaan menjadi lebih besar dan tertata. Puncak kejayaan dan asal-usul nama besar Kutai terjadi di masa pemerintahan putra Aswawarman, yaitu Raja Mulawarman.
Dialah raja ketiga dan raja terbesar Kutai Martadipura. Namanya tercatat paling banyak dalam prasasti Yupa. Mulawarman disebut sebagai raja yang bijaksana, sangat berkuasa, dan sangat dermawan. Ia menamakan kerajaannya Martadipura, yang berarti kota yang penuh kemakmuran dan kebijaksanaan. Disinilah kerajaan Kutai benar-benar menjadi kerajaan besar, berdaulat, dan diakui keberadaannya secara luas. Munculnya nama-nama seperti Warman, dan penggunaan bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa di prasasti, membuktikan adanya hubungan erat antara Kutai dengan bangsa India. Lalu, bagaimana budaya dan agama Hindu bisa masuk sejauh ini ke pedalaman Kalimantan? Jawabannya ada pada jalur perdagangan. Sejak berabad-abad lalu, pedagang dari India, Tiongkok, dan negara lain sudah melintasi perairan Nusantara. Mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan sungai untuk beristirahat, menukar barang, atau menunggu perubahan arah angin. Bersama pedagang, datang pula para pendeta yang membawa ajaran agama Hindu dan Buddha. Masyarakat dan pemimpin lokal, yang sudah memiliki tatanan sosial sendiri, menerima pengaruh ini dengan baik. Mereka mengadopsi sistem pemerintahan, tulisan, dan agama dari India, namun tetap menyelaraskannya dengan adat istiadat asli Nusantara. Inilah yang terlihat jelas di Kutai, nama pendirinya asli Indonesia, namun anak dan cucunya mulai memadukan dengan gelar India. Bukti paling nyata dari semua ini adalah prasasti Yupa. Ada 7 buah tugu batu yang ditemukan, semuanya berisi tulisan yang menceritakan kebesaran Raja Mulawarman. Di dalamnya tertulis bahwa Mulawarman telah mengadakan upacara pengorbanan dan memberikan sedekah sebesar 20.000 ekor sapi kepada para pendeta Brahmana di tanah suci bernama Waprakeswara. Jumlah yang sangat besar ini membuktikan 2 hal. Pertama, kekayaan kerajaan saat itu sangat melimpah, dan kedua, ajaran Hindu sudah menjadi agama resmi yang sangat dihormati di sana. Dari tulisan di prasasti, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat Kutai saat itu. Mereka hidup makmur, damai, dan tertata rapi. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, berladang, berburu, dan terutama berdagang. Karena letaknya di jalur sungai utama, Kutai menjadi pusat pertukaran barang-barang dari pedalaman hutan seperti kayu, damar, lilin, dan rempah, yang kemudian dibawa ke luar negeri. Sistem pemerintahannya sudah menganut sistem kerajaan. Raja berkuasa mutlak, dianggap sebagai keturunan dewa atau wakil dewa di bumi, konsep yang dibawa dari ajaran Hindu. Di bawah raja ada para pejabat, pendeta, dan rakyat biasa. Namun, sayangnya, catatan sejarah mengenai Kutai Martadipura berhenti setelah masa Raja Mulawarman. Kita belum menemukan prasasti atau bukti tertulis yang menceritakan apa yang terjadi setelah itu. Diperkirakan, setelah masa kejayaan Mulawarman, kerajaan perlahan-lahan melemah. Ada kemungkinan terjadinya pergantian kekuasaan, perpindahan pusat pemerintahan, atau pengaruh kekuatan lain yang masuk. Kerajaan ini akhirnya hilang dari catatan sejarah sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Berabad-abad kemudian, di wilayah yang sama, berdiri kembali kerajaan baru bernama Kerajaan Kutai Kertanegara, yang sudah bercorak Islam. Namun, keduanya adalah kerajaan yang berbeda, meskipun berada di tanah yang sama.
Meski sudah runtuh lebih dari 1000 tahun yang lalu, asal-usul dan keberadaan Kerajaan Kutai memiliki arti yang sangat besar bagi sejarah bangsa Indonesia. Kerajaan ini membuktikan bahwa peradaban tinggi sudah tumbuh subur di Nusantara jauh sebelum pengaruh asing mendominasi. Kutai menunjukkan bahwa nenek moyang kita adalah bangsa yang terbuka, cerdas, dan mampu menyerap budaya luar lalu mengembangkannya menjadi identitas sendiri. Lebih penting lagi, lewat prasasti Upa, Kutai memberikan kita bukti tertulis pertama bahwa bangsa Indonesia sudah mengenal tulisan, memiliki pemerintahan teratur, dan menjalin hubungan dengan dunia luar sejak abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai adalah cikal bakal, adalah pintu gerbang sejarah Indonesia. Dari sinilah jejak sejarah tertulis kita dimulai, mengalir seperti sungai Mahakam yang abadi, membawa kisah peradaban dari masa lalu hingga ke kita sekarang. Itulah sejarah asal-usul Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sejarah atau kerajaan apa yang ingin kamu ketahui selanjutnya.